Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bedas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syuhul fadilah wal barakah, guru dan orang tua tercinta Syekhina Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau sekeluarga besarnya senantiasa diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya, segala program-programnya disukseskan oleh Allah. Barokahnya detik ini, malam ini Allah alirkan di tempat ini kepada kita semuanya. Wa ala niyati syahidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, yang alhamdulillah dengan kuasa ridho Allah sebab izin serta ridhonya pada malam hari ini Allah perkenankan niat dan hajatnya, yaitu murid saya, jamaah saya, khusus bil khusus keluarga besar Bapak Haji Nursan, Ibu Hajah Rohaidah, keluarga Bapak Serun dan Ibu Amah almarhum Truk Ampel, dan juga keluarga besar Bapak Baan almarhum, Ibu Hajah Wini almarhum cabang 2, yang pada malam hari ini Allah perkenankan hajatnya, niat dan hajatnya pada saat ini dalam rangka walimatul arus atas pernikahan putri yang dicintainya, yaitu Neng Nur Hikmah dengan Nabawi Fatoni yang berasal dari Tegal. Alhamdulillah, semoga dengan rahmat Allah sebab barokah yang ditingkahkan oleh Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Dari mulai acara awal saat ini hingga sampai selesainya acara diberikan kelancaran dan kesuksesan oleh Allah. Tidak ada halangan rintangan apapun. Besan datang dari Jawa Tengah juga di jalannya diselamatkan oleh Allah, dan juga hajatannya ini sampai selesai diterangi cuacanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga besar yang saat ini hadir bahu membahu membantu demi terselenggaranya acara di tempatnya beliau. Semoga semua yang hadir, semua yang kumpul di tempat ini Allah curah limpahkan tambah barokah dalam hidup dan kehidupannya masing-masing. Dan juga yang saya hormati para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah Desa Lenggasari, Kecamatan Cabang Bungin, Bekasi. Kita doakan semoga kampung ini, desa ini, masyarakatnya, sebab malam ini ada pengajian, zikir dan doa kepada Allah. Allah curah limpahkan tambah barokah kepada kita semuanya.
Yang tani tambah barokah, yang dagang tambah barokah, yang nganggur Allah pertemukan jalan usaha yang layak dan istiqomah. Para alim ulama, para asatid, para asatijah, para guru, para orang tua, wabil khusus yang tadi dari sore sudah memberikan pengisian, ada yang membacakan tahlil, ada yang membacakan ratib. Khusus bil khusus untuk Ibu Ustazah Rumina, ya. Iya, Rumina, lupa namanya. Buat Ustazah Rumina yang dari sore sudah mengisi acara, alhamdulillah ya. Bu Ustazah mungkin jamaah di sini sudah nggak asing lagi dengan saya, betul? Mungkin kalau semalam nggak hujan mah penuh ini yang hadir. Saya aja muter lewat sana karena bawa powernya dari pondok saya, salonnya dari sini. Karena ini mah acara kekeluargaan, betul? Acara intern dan hajah rohaidah itu sudah saya anggap sebagai bagian daripada keluarga besar majelis zikir, dan jamaah di sini pun sudah tidak asing lagi karena setiap malam Rabu pun saya di cabang 2 mimpin zikir juga. Dan alhamdulillah dalam acara pernikahannya Neng Nur Hikmah saya bisa menghadiri, saya bisa memberikan pengisian tausiah, nara dan dakwah, juga ikut mendoakan kedua mempelai. Semoga Allah jadikan rumah tangganya yang dipenuhi dengan keberkahan dari Allah, melahirkan anak cucu yang soleh dan soleha, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru, para orang tua, para alim ulama, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, khususnya di sini juga ada Ustadz Usman dan juga yang lainnya, guru-guru kita yang masih ada yang berjuang di jalan Allah, walaupun tidak saya sebut satu persatu namanya, tidak mengurangi kecintaan dan ketaatan. Semoga semua ulama-ulama yang berjuang diberikan selalu barokah, sehat, tambah panjang umur, Allah tambahkan mustajab doanya, dan segala program-program perjuangannya pun disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma. Alhamdulillah, sekaligus malam ini di malam ala-ala, kita semua bukan hanya kita yang diundang, bukan hanya manusia yang diundang, tetapi pada malam hari ini pun kita mengundang ulama wali-walinya Allah, mengundang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu. Karena dawuhnya Syekh Abdul Qadir, ketika namaku dipanggil 3 kali aku akan hadir. Syekh Abdul Qadir, aku akan hadir. Dan siapa yang meminta kepada Allah nyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jilani, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan tentang Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan sesuatu yang baru kita dengar. Dari zaman sejak dulu, kakek nenek kita, engkong-engkong kita, udeg-udeg, jangka wareng, gantung siwur, betul? Sudah mengajarkan kita semua kalau mau nanam padi baca dibaca manaqib Syekh Abdul Qadir. Kalau mau ngangkat padi baca mau nanam ikan baca mau nangkap ikan baca tasyakuran apapun, baik walimatul arus maupun walimatul hitan baca baru kita pesta, betul? Mengajarkan kecintaan kepada wali-walinya Allah sebagai bentuk dan wujud kita semua iman dan percaya tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba ilai. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai, betul? Siapapun dirimu, siapapun kamu, umpama ada yang tadinya mantan pelacur, ada yang tadinya mantan maling atau sekarang pun masih maling umpama, ada yang masih senang minum judi dan lain sebagainya, cinta kepada orang soleh, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, pasti dicifrati barokahnya oleh Allah. Itu hanya dengan modal cinta.
Wujud kecintaan ini salah satu hadorotan, hadiahan. Kirim pateh, mau lewat tahlilan, mau lewat ratiban, mau lewat manakiban, kirim fatihah, kirim hadiah kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Niscaya kecipratan barokah akan dicintai oleh Allah. Karena Allah bilang, wajabat rahmati, wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha. Wajib rahmatku aku berikan, wajib cintaku aku berikan kepada siapa? Orang yang mau duduk karena Allah. Ridho apa enggak duduk seperti ini karena Allah? Harus rid. Ketika Allah bilang di dalam Al-Quran, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang telah diberi hidayah oleh Allah. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Tuhanmu sejenak. Betul? Setelah kita sekian bulan, sekian tahun, Ibu Hajaroh Haidang ketika hamil anak 9 bulan brojol jadi jabang bayi, tumbuh besar, tumbuh dewasa. Betul? Kerja di mana-mana, nggak taunya ketemu jodoh orang Jawa Tengah. Betul? Wajar kalau di saat pernikahan anaknya gak tanggung-tanggung beliau, yang diundang rajanya wali Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tepuk tangan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya jaipong mah ya berapa juta jaipong, bener Bapak? Enggak, segini megahnya, kecil masih. Betul? Masih kurang Mbak. Apa? Saya ingin ngundang Syekh Abdul Qadir. Kalau sudah ngundang Syekh Abdul Qadir sama dengan ngundang Wali Songo. Kalau sudah ngundang Syekh Abdul Qadir sama dengan ngundang seluruh wali-walinya Allah. Kalau sudah ngundang para wali sama dengan ngundang para leluhurnya. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti karena diundang ada yang kesurupan ya. Bener enggak? Tapi yang kesurupan orang gede adat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah iya, orang kesurupan mau orang gede adat. Kalau kagak gede adat mau ngapain? Bener apa enggak? Kagak ada kerjaan aja. Ngundang Syekh Abdul Qadir. Siapa Syekh Abdul Qadir? Sehut Sakolain, walinya jin dan manusia. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Hadir semua. Betul? Gak main-main ini Haji Raida. Ngundangnya langsung Syekh Abdul Qadir Jilani. Irji ila rabbiki, kembalilah kamu ke jalan Tuhanmu dengan radiyatan mardiyah, dengan hati yang rela, lagi ridho. Kalau kita ngukur capek banget malam ini kondangan berapa panggung? Benar enggak? Dua sono dari Tonyo ada 6 mah. Tadi sebuah abang lewat juga ada 7 mah. Lewat sono bawa mobil, subhanallah. Belum pan bayar paket dah. Betul? Belum besok jatuh setoran emok Senin, Selasa MBK, Rebo Mekar. Ya habis dah. Makanya kalau ngutang jangan kagok-kagok, ngapa? BNI gitu, kur 400 juta pakai kondangan semua. Alhamdulillah. Yang penting rodiyatan mardiyah, ridho karena Allah. Ridho, harus ridho. Ini buat bekal kita. Betul? Ini sebuah cerita kebaikan yang nanti akan jadi contoh buat putra putri kita. Betul? Di syuting nanti ketika pengantin punya anak tuh, waktu gua nikah, nenek lu ngundang Kiai Jaka Suara. Alhamdulillah. Baca manakib Syekh Abdul Qadir diundang toh. Betul? Maka nenek kita, kakek kita ngajarin cinta ke Kiai, lu juga harus cinta ke Kiai. Biar lu geblek-geblek harus cinta ke Kiai. Betul betul. Ibaratkan tetalang makan punya tetalang, besok teh di alam kubur, di akhirat kelak ada pengacaranya. Betul? Alhamdulillah. Begitu mau jebus ke neraka, ntar dulu kata Syekh Abdul Qadir, orang ini pernah ngundang saya.
dalam rangka acara walimatul arus. Cinta orang ini, katanya Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang cinta kepadaku, keturunannya sampai akhir zaman tidak akan mati dalam keadaan mati kafir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Ketika rodiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi, niatkan ibadah, wadkhulil jannati, maka ketika niatnya ibadah, masuklah katanya Allah, surga nawarin ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Bagaimana kita akan tahu nikmat surganya akhirat kalau di dunia jauh dari rasa syukur? Betul? Betul? Orang ahli surga, surga itu tempat yang damai, surga itu tempat yang tenang, surga itu penuh dengan kebahagiaan. Hidup di dunia jangankan dikasih kaya raya, hidup susah sepanjang hari, kalau iman masih tertancap di dalam dada, insya Allah hidup kita dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tetapi walaupun harta luyulaya, pangkat jabatan, waktu belum punya pangkat makan nggak siriknya ngangsrot. Betul? Lah udah megang mah pangkat pan lupa. Makanya pangkatnya juga nanti diambil lagi sama Allah. Betul? Betul? Allah kan sudah merintah, la in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Syukurilah apa yang telah menjadi nikmat karunia dari Allah. Janganlah engkau menjadi orang yang kufur dari nikmatnya Allah. Ketika kita masih senang mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah-tambah nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba kita mah cuma kumpul begini, labesan jam segini udah berangkat. Bener-bener? Bener-bener? Besan mah dari Tegal nih sekarang lagi angkleng-angklengan Allah takdirkan. Jauh amat sih nih anak dapat jodoh ya. Betul-betul. Iya, kita mah nungguin di sini sambil dengerin kiai ceramah. Betul? Sambil zikir, sambil doa ngalap barokah malam ini. Lah besan mah. Lah itu kan yang nenek-nenek. Betul? Lagi ngereker sepanjang jalan, disetelin lapanan musik, mana dingin banget pan AC-nya Bisma. Kan lumayan dari Jawa Tengah mah ke sini, kurang lebih 7 jam. Ya. Iya kalau dari Tegal 7 jam. Makanya besan datang pulang bawa barokah. Barokah yang mana? Malam ini nih dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir. Betul? Betul? Malam ini Sunan Gunung Jati Cirebon difatihai. Malam ini Pangeran Angkawijaya Losari difatihai. Malam ini Ki Kewusangkan difatihai. Malam ini wali sedunia difatihai. Orang Cirebon, orang Jawa Tengah datang ke Bekasi, pulang membawa barokah para wali yang ada di Bekasi. Betul? Karena malam ini Kiai Nur Ali kita fatihai, Kiai Haji Matamim kita fatihai. Betul? Jadi tukeran baro. Coba kalau bulan mulut, orang Banten jaronya ke Cirebon, orang Cirebon jaraknya ke Banten. Bener bener? Di Banten ada Syekh Maulana Hasanuddin, anaknya Sunan Gunung Jati. Di Cirebon ada Sunan Gunung Jati, komo ono mah bapaknya, sampai peseliweran kalau mulut. Bener apa bener? Lah apaan kita mah diajarin begitu kan kagak paham-paham. Kadang punya emak bapaknya kuburan patoknya pada hilang. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Giliran mau Idul Fitri baru pada inget, ya Allah, gua belum pernah jarah sama emak belah mana kuburan emak. Di kuburnya tadi koper umum, sampai udah dempak atasnya tai kambing mulu. Bener apa enggak? Katanya hidup pengen barokah. Berguru mah hebat, semua kiai dia datangi. Tempat keramat mana? Masjid Alam, Belacan, ada Belacan.
Betul. Keramat Nyi Ronggeng menganti Subang didatangi, kemana tempat didatangi? Lah kuburan orang tuanya kencingin kambing di atap. Ayo begitu. Kalau cerita mah, wah, gua kalau mulut Jara Wali Songo, ongkosnya 1,5 juta. Betul? Tahu banget lagi ya, gua pemimpinnya. Betul? Nabung dulu, gua mah sampai Madura 6 hari 6 malam. Mau pergi Jara sama emak kagak izin dulu. Pulang Jara kagak taunya ongkosnya dapat pinjem emok. Atuh tanggung renteng. Pulang Jara nggak ada diomongin tetangga. Ada yang begitu. Belah mana jelema? Mau asal lagi dipuntas kali Cihera. Alhamdulillah. Ibu, sejarah mengatakan abad ketiga tahu, tahun masih 300, tahun masih 3 sampai tahun 700 di kita pernah ada sebuah kerajaan besar yang namanya Kerajaan Tarumanagara. Ini udah mulai nopeng nih gua. Lanjut. Ada Kerajaan Tarumanagara, di mana Kerajaan Tarumanagara itu situsnya yang sekarang kita kenal Candi Jiwa di Batu. Tarumanagara terdiri dari aliran Sungai Citarum dan Sungai Bekasi. Di seberang Sungai Bekasi Kali Ciherang ini ada Kerajaan Galuh Pakuan. Setelahnya tuh dipimpin 13 raja. Ngapa sekarang timbang tinggal tumpukan candi doang gitu? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Orang tua dulu ngajarin kita, coba bikin tumpukan batu bata merah, ditumpuk-tumpuk jadi bangunan yang kokoh. Ribuan tahun tidak hilang ditelan waktu. Itulah arti daripada persatuan dan kesatuan. Mereka mengajarkan kita arti daripada persatuan dan kesatuan, baik di dalam doa maupun di dalam hablum minanas, baik di dalam berhablum minallah maupun di dalam berhablum minanas. Sesama manusia yang satu dengan yang lainnya harus mau gotong roh. Kepada Allah pun sama doa, alangkah indahnya berjamaah agar malam ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya nih Hajar Waida ngundang, ayo kumpul dulur-dulur batur-batur salembur, anu jauh anu deket, urang tarumpul, urang ngadoa. Kita berdoa di tempat ini, semoga doa orang banyak, doa berjamaah dimustajabkan oleh Allah. Sebagai keberkahan dihususkan untuk siapa? Untuk yang ditikahkan, agar melahirkan anak cucu keturunan yang diangkat derajatnya oleh Allah. Alhamdulillah. Pengen punya anak diangkat derajat? Pengen punya anak diangkat derajat? Kita nggak usah khawatir. Jangan merasa saya mau orang banyak dosa, malu saya kumpul sama kiai. Jangan. Sekarang ngaji, besok ngebajidor lagi nggak apa-apa. Betul? Belum capek, mentar capek mah diam sendiri. Bener enggak? Yang penting punya guru. Jadi ibarat tangan kanan tangan kiri harus seimbang. Betul? Ada waktunya kita pesta, ada waktunya kita bersyukur. Ibarat tangan kiri dan tangan kanan biarkan seimbang. Ketika kirinya sudah habis, tinggal kanannya. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kalau dipaksain ibaratkan besi bengkok, patah pisan. Bener apa enggak? Patah pisan. Lo begini haram, maka sholat gak bakal masuk surga, ya tambah jarum. Pertama masuk masjid, tumpen ya. Ini orang gondrong masuk masjid, agak roboh nih masjid, udah balik lagi. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Makanya selalu saya bilang, ayo siapapun dirimu, duduklah. Ketika
ketika ada pengajian seperti ini, makmurkanlah, hidupkanlah. Betul? Kamu yang duduk di LMP, nah ini pandang mana pandangnya? Oh iya, Abah saya ngawal, beliau nih ngawal terus nih nada dan dawa. Berapa kali udah LMP-nya hadir, dari pemuda Pancasilanya hadir. Tepuk tangan jamaah semua. Kang Baco juga ini jawara juga hadir, jawaranya, Pak jawaranya juga lagi ada. Alhamdulillah, tepuk tangan ini buat Kang Baco. Alhamdulillah. Ini kita bersyukur. Urusan fisik, preman-premanan kan ada bagiannya. Bener apa enggak? Lah kalau kiai pakai baju LSM, siapa yang jadi kiai? Bener apa enggak? Masing-masing bagian. Lah sekarang RT Ansip wayanya jaga parkir. Betul? Sambil ngaji. Tapi jadi kiai jangan seperti tukang parkir. Bener apa enggak? Surga, surga, surga. Dianya kagak berangkat. Betul? Sodako, sodako. Lah dianya mengantongin. Bener apa enggak? Alhamdulillah. Lah mendingan jadi LSM sekalian. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya siapapun dirimu, yang penting punya jiwa ulama. Betul? Gua preman, badan penuh tato, tapi kalau ada kiai diutik-utik, pengajian yang dimacem-macemin, jangan orang lain. Gua rela mati demi membela ulamanya Allah. Ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Coba jamaah, dulu saya mimpin zikir di depan Ustadz Usman, ngadep Kali Ciherang, dapat 2 tahun. Masih zaman jalan, wah belekak-belekuk. Bener enggak? Wah, kalau ibarat rumah tangga mah, siapa di rumah tangga kagak kuat kali. Jadi kagak ada bayaran, yang mana jauh dari Kerawang. Betul? Asar malam Selasa, ayo ge, angkang-angkangan zikir ini kemana larinya. Ketika saya sekarang beli tanah di Kali Asin, dekat Candi Jiwa, oh baru saya mengerti. Dulu ada Tarumanegara, batasnya Kali Ciherang. Pantes dulu gua 2 tahun didudukin di Kali Ciherang. Betul? Kenal sama Mahaji tuh, sama Mahaji nih. Kalau ada mau udah kaca kicik nih orangnya nih Mahaji nih ya. Ibu Hajah Wini. Betul? Ngalamin emaknya Ustadz Usman habis ngaji meninggal ya 2 harinya. Betul apa enggak? Lah sekarang jamaah meninggal dunia pengen disaksi nama guru susah. Benar enggak? Semua udah ada kisah dan riwayatnya masing-masing. Mungkin di saat itu saya suruh menebus oleh Allah untuk Allah memberikan hikmah kebaikan di baliknya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya kemanapun kita berguru, yang paling pertama kepada kedua orang tuh jangan sampai kita durhaka. Kalau orang tua sudah meninggal, sering-sering kirimi Fatihah, sering-sering kirimi hadiah, karena jembatan keberkahan yang pertama dari doa orang tua dulu, baru nyambung dengan doanya guru. Siapa guru-guru kita? Sebut. Kita harus ingat guru ngaji gua siapa waktu kecil, yang ngajarin alif patah, alif kasroi, alif doma, u, a, i, u. Ingat, minimal ingat aja. Kadanan ini mengasih kokok kalau lebaran pan inget ya kagak sama guru. Bener enggak? Lah padahal itu guru ngelempengin alif bengkok ke susah bener. Betul? Yang ngajarin ngaji siapa? Yang nyedekain hatam Quran siapa? Yang ngajarin buat torekot siapa? Baru nyambung kepada barokah jembatannya, doanya wali-walinya Allah. Makanya lewat manakib bimbingannya, li abi wa ummi astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya. Betul? Karena di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika Syekh Abdul Qadir Jilani mau mondok pesantren, bapaknya Syekh Abdul Qadir ini sudah meninggal. Kata ibunya, nah, aku ongkosin kamu beberapa puluh dirham dan ini peninggalan mendiang almarhum bapakmu. Kalau kamu ingin mondok pesantren mencari guru, bawalah uang ini, aku jahitkan di dalam ketiak bajumu. Begitu dijahit oleh ibunya di dalam bajunya Syekh Abdul Qadir,
Syekh Abdul Qadir dititipkan kepada para pedagang. Ketika di jalan, kawanan perampok menghadang. Di saat itulah kawanan perampok bertanya kepada seluruh para saudagar, dan seluruh para saudagar itu dirampok semua dagangannya, tinggal Syekh Abdul Qadir Jilani yang kecil. Ketika Syekh Abdul Qadir ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa uang. Di mana uang kamu? Di dalam ketiak. Berapa? Kalau zaman sekarang puluhan juta, karena uangnya uang emas, uang berharga. Ini di dalam ketiak saya, peninggalan almarhum bapak saya. Ini untuk modal saya mondok pesantren. Saking jujurnya Syekh Abdul Qadir dan menjaga amanah daripada ibunya. Ketika dibuka oleh para perampok, betul Syekh Abdul Qadir Jilani ini tidak bohong. Di situ kawanan perampok tidak percaya. Dibawalah kepada pimpinannya. Bos, ini ada anak begitu jujurnya. Dia ngaku katanya di dalam ketiaknya ini ada uang, tapi saya pegang betul, kayaknya itu ada uangnya, tapi belum saya buka. Begitu dibuka, betul uang puluhan dirham. Di situ kepala perampok menangis. Subhanallah, baru kali ini saya bertemu dengan anak sejujur kamu. Karena kejujuran, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, itu adalah amanah langsung dari ibuku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita ingin hidup barokah, harus dicintai ibu kita dan harus dicintai guru kita. Betul? Karena doa ibu adalah keramat yang lebih hebat dari semua keramat. Disitulah muara keramat kita daripada doa ibu kita. Mau nyanyi? Mau nyanyi apa enggak? Mau nyanyi? Nah, besok jaipongan kan? Benar apa enggak? Benar apa enggak? Laki-laki sama, kalau ceramah mulu kan setannya terpanas.